بسم الله الرحمن الرحيم Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Alhamdulillahi fatiris samawati wal ardh ja'alil malaikati rusulan uli ajnihatin mathna wa thulatha wa ruba'. Yazidu fil khalqi ma yasha' innallaha 'ala kulli syai'in qadir. Wa usalli wa usallimu 'ala rahmanil muhda wa ni'mal musda Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bi hudahu ila yaumil qiyamah. Alhamdulillah, insyaallah pada hari ini kita akan lanjutkan pembahasan kitab Riyadhus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin sallallahu alaihi wasallam yang disusun oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah taala, dan kita masuk pada bab ke-10. Insyaallah hari ini kita masuk bab ke-10, yakni babul mubadarah ilal khairat, bab untuk bersegera meraih kebaikan-kebaikan, beramal saleh. Wa hathu man tawajjaha li khairin 'ala al-iqbal 'alaihi bil jiddi min ghairi taraddud. Dan ajakan kepada orang yang mau menyambut kebaikan itu supaya melakukannya dengan kesungguhan tanpa ada keraguan. Kalau diringkas mungkin judulnya bab segera beramal saleh tanpa ada keraguan. Ya. Itu mungkin kalimat ringkasnya bisa disebutkan seperti itu. Allah berfirman, ya, seperti biasa sistematika penulisan atau penyusunan kitab ini diawali dengan menyebutkan firman-firman Allah Subhanahu wa taala, barulah menyertakan hadis-hadis yang terkait dengan temanya. Ayat yang pertama, firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 148, potongannya ya ini ya. Fastabiqul khairat. Ya. Maka berlomba-lombalah kalian dalam kebaikan. Dan firman Allah yang lainnya dalam surat Al-Imran ayat 133, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannah arduhas samawati wal ard wa'iddat lil muttaqin. Wasari'u, dan bersegeralah kalian, ila maghfiratin min rabbikum, menuju ampunan dari Rabb kalian, wa jannah, dan untuk surganya, arduhas samawati wal ard, yang luasnya itu seluas langit-langit dan bumi, wa'iddat lil muttaqin. Itu semuanya, surga itu dipersiapkan bagi orang-orang yang bertakwa. Dan alhamdulillah pada pembahasan yang ke-9 kemarin, pembahasan yakni tentang babut tafakkur, bab tentang bertafakkur terhadap agungnya makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala, bertafakkur tentang fananya dunia ini, dan selalu bertafakkur berkaitan dengan kengerian hari akhirat, wa taqsir nafs wa tahdzibiha wa hamliha ala istiqamah, dan begitu lemahnya jiwa ini ya, dan perlunya membentuk jiwa itu untuk selalu berada di atas istiqamah. Tapi bahasan kita, penyusun kitab ini setelah membahas tentang bab tafakkur terhadap keagungan makhluk Allah, fananya dunia, kengerian akhirat, lemahnya jiwa untuk di atas keistiqomahan. Lalu sekarang datang pembahasan tentang perintah untuk bersegera beramal soleh tanpa keraguan. Yani orang yang bertafakkur, selalu bertafakkur terhadap keagungan Allah, itu akan melahirkan sikap memuliakan dan mengagungkan Allah. Bagaimana tidak? Makhluknya saja sudah sempurna, ya. Maka penciptanya tentu maha sempurna, ya. Tentu maha sempurna. Dan inilah yang akan menambahkan keimanan seseorang. Orang yang berpikir selalu tentang fananya dunia akan melahirkan pemahaman dalam dirinya bahwa
oh iya dunia itu sementara, dan dia akan menyadari bahwa ia tidak boleh tertipu dengan kemewahan-kemewahan di dalam dunia ini. Itulah kalau orang bertafakur terhadap oh iya dunia ini tidak lama, ya. Dunia ini hanya sementara, maka ia sadar, oh iya ini saya tidak boleh tertipu dengan kemewahan, kesenangan yang saya dapatkan di dunia ini, kebahagiaan, ya, itu tidak menipunya. Kemudian kalau orang sering bertafakur terhadap hari akhirat, hari pembalasan, ya, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim, hari yang ternyata hari kiamat tidak bermanfaat. Harta yang dikumpulkan di dunia, anak-anak, keluarga, tidak bermanfaat semuanya. Justru semuanya ngurusi dirinya sendiri. Yauma yafirul mar'u min akhihi wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nu yughni. Seseorang lari dari saudaranya, seseorang anak lari dari ibunya, ibu lari dari anaknya, takut ibunya dimintai pertanggungjawaban. Apa hak anakku yang belum aku tunaikan? Sang anak juga demikian, takut, gimana ini? Ada hak orang tua mana yang belum saya tunaikan? Suami juga takut dimintai pertanggungjawaban di sana, lari suami dari istrinya, lari. Karena takut, apa ini haknya istri yang belum saya tunaikan? Demikian juga istri juga tidak mau ketemunya suaminya, tidak mau bertemu dengan suaminya, lari. Takut dimintai pertanggungjawaban terhadap hak yang belum ditunaikan untuk suaminya. Maka kalau orang yang selalu bertafakur tentang hari akhir, ngerinya nanti di sana, ya, idza zulzilatil ardu zilzalaha, yakni goncangannya sangat dahsyat dan tidak akan pernah terjadi goncangan seperti itu sebelumnya. Sejarah apapun yang pernah tertulis yang ada di bumi ini, sejarah tentang gempa bumi, tidak akan ada bandingannya dengan nanti di hari kiamat nanti, ya, karena sangat dahsyatnya guncangan di hari kiamat nanti. Kalau orang selalu memikirkan itu, memikirkan tentang hari akhir, ia nanti akan dihisab, dimintai pertanggungjawaban, ya, dan dia tahu bahwasanya oh ternyata nanti kita akan pulang kepada Allah Subhanahu wa taala, dan itulah hakikat rumah sebenarnya ada di sana, rumah akhirat. Keabadian hanya ada di sana. Maka orang yang seperti ini, ya, selalu bertafakur tentang akhirat, ya, tahu hakikat kehidupan itu adalah hakikat kehidupan yang ada di akhirat. Maka nunggu apa lagi, ya? Mau menunggu apa lagi? Ia akan segera mempersiapkan diri untuk itu, segera membekali dirinya untuk mendapatkan kemuliaan tertinggi di dalamnya, ya. Jadi sangat erat sekali kaitannya, masya Allah, ya, bagaimana beliau menyusun tema-tema yang ada di sini. Setelah bab tentang bertafakur, ya, tafakur yang terhadap keagungan makhluk Allah, terhadap fananya dunia, terhadap kengerian akhirat, ya, dan perkara-perkara yang ada di balik itu, ini ternyata nanti yang memotivasi seseorang, mendorong seseorang untuk bersegera beramal saleh. Tema kita yang sekarang ini, masya Allah, ya. Karena tadi kita sebutkan beberapa ayat, fastabiqul khairat, bersegeralah kalian dalam menjemput kebaikan, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannah, bersegeralah untuk mendapatkan ampunan dari Allah dan surganya, arduhas samawati wal ard, yang luasnya itu seluas langit-langit dan bumi, uiddat lil muttaqin, dan itu surga dipersiapkan bagi orang-orang yang bertakwa. Dalam hal ini al-mubadarah, bersegera itu Syekh Shalih Al-Utsaimin menyebutkan diddul mubadarah at-tawani wal kasal. Kebalikan dari bersegera itu bermalas-malasan, suka menunda-nunda. Nah, ini poinnya ada di sini sebenarnya. Kalimat sederhana atau ungkapan sederhana untuk mewakili tema kita hari ini, bersegera itu jangan tunda-tunda melakukan kebaikan. Intinya itu. Bersegeralah untuk mendapatkan kebaikan dan jangan ditunda-tunda selagi kita mampu melakukan kebaikan. Di antara hal yang diucapkan oleh ulama salaf terdahulu, dan ini dikutip dari Lataiful Ma'arif, karya Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah ta'ala,
Di antara perkataan ulama salaf terdahulu seperti Al Hasan Al Basri mengatakan, idza ra'aita ar-rajul yunafisuka fid dunya fanafisu fil akhirah. Kalau kau mendapati ada orang lain di dunia ini lebih unggul darimu, ya, lebih unggul darimu masalah dunianya, maka ya jadikan dirimu unggul, mengungguli dia di sisi akhirat. Ya. Kemudian ulama lain mengatakan, atau salafus salih yang lain yang mengatakan, in istata'ta alla yasbiquka ila Allahi ahadun faf'al. Jika memungkinkan dirimu tidak dikalahkan oleh orang lain dalam hal kebaikan, melakukan amal saleh untuk mendapatkan ridha Allah, maka lakukan itu. Ya. Jangan sampai dirimu kalah atau diungguli oleh orang lain dalam hal kebaikan. Ya. Di antara orang salaf terdahulu juga mengatakan, lau anna rajulan sami'a bi ahadin atwa' lillahi minhu kana yambaghi lahu an yukhzinahu dzalik. Kalau seandainya seseorang itu mendengar, oh ada si fulan ternyata ibadahnya lebih unggul dariku, harusnya dia bersedih mendengar itu. Harusnya dia bersedih. Ini menunjukkan bagaimana orang-orang salaf terdahulu semangat sekali untuk menjaga dirinya, untuk ingin menjadi yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang melekat pada orang-orang terdahulu adalah firman Allah Subhanahu wa taala, wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Untuk itulah kalian harus berlomba-lomba, ya. Yani untuk kemuliaan akhirat yang abadi, kebahagiaan akhirat yang abadi. Untuk itu kalian harus berlomba-lomba untuk meraihnya. Maka sekali lagi, inilah orang-orang salaf terdahulu menunjukkan kecerdasan mereka sebagai hamba-hamba Allah. Ya, semangat berlomba-lomba dalam kebaikan, tidak menunda-nunda dalam beramal soleh, itu adalah salah satu kriteria atau ciri yang melekat pada orang-orang yang cerdas. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdas adalah orang yang menundukkan hawa nafsunya, ya, dan menyegerakan untuk beramal saleh sebagai bekal persiapannya untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan dalam sabda Nabi yang lain juga menegaskan tentang keutamaan orang-orang yang cerdas seperti ini, orang-orang yang bersemangat dalam hal keimanannya, bersemangat dalam ketaatannya. Al-mu'minul qawiyyu khairun minal mu'min ad-dha'if. Mukmin yang kuat, ya, kuat jasmaninya, kuat rohaninya, ya, semangat beribadah itu kuat, ya, itu lebih baik tentunya daripada seorang mukmin yang lemah, ya. Oleh karenanya Nabi sallallahu alaihi wasallam juga mengatakan, ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billah wa la ta'jaz. Semangatlah kalian untuk mengejar apa yang bermanfaat bagimu di hari akhirat nanti, ya. Wasta'in billah, jangan lupa minta tolong kepada Allah. Dan itulah kapan kita minta tolong? Setiap hari ternyata kita minta tolong itu kepada Allah minimal 17 kali kita mengucapkannya itu. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bentuk ikrar kita yang harus selalu kita maknai di situ ketika membaca Al-Fatihah di setiap salat kita. Minimal kita sehari salat wajibnya adalah 17 rakaat dalam sehari, 5 waktu. Maka ketika membaca ini iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, itu adalah bukan hanya sebuah ikrar, tetapi di situ ada permohonan, di situ ada doa di situ. Ya Allah, sebagaimana kau perintahkan hamba di sini, di dunia ini, kau ciptakan kami untuk mengibadahimu, ya, maka tolonglah hamba ya Allah. Siapa lagi yang bisa menolong kami? Hanya engkau ya Allah. Wa iyyaka nasta'in, hanya engkau yang bisa menolong kami itu. Maka tolong hamba untuk bisa mempersembahkan peribadatan terbaik kami untukmu ya Allah. Itu. Ini adalah orang-orang yang cerdas, ya. Ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billah wa la ta'jaz. Jangan lemah, ayo semangat, terus semangat, ya. Maka setiap manusia untuk bersegera menjemput kebaikan-kebaikan, ya. Tentunya kebaikan pertama dan hal yang pertama pembuktian keimanan adalah sholat. Kualitas sholat itulah yang harus menjadi prioritas, karena tidak
ada kata asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh kecuali dibuktikan pertama kali dengan sholat 5 waktu. Maka yang diprioritaskan dalam ibadah kita itu adalah yang pertama sholat kita, sholat 5 waktunya, ya, sholat 5 waktunya itu yang pertama. Maka kita menjadi orang yang bersegera, ya, untuk tidak menunda-nunda. Ketika kita mengintrospeksi diri, saya kok tidak bisa sholat khusyuk, saya kok tidak bisa memahami ini dan ini. Apakah satu Al-Fatihah sudah saya pahami dengan baik? Oh, ternyata saya masih banyak yang belum saya pahami dengan baik. Segera untuk mempelajarinya. Segera untuk mempelajarinya. Alhamdulillah saat ini fasilitas banyak sekali. Ada video-video di YouTube, ada channel-channel sunnah, Masya Allah. Masalah ilmu agama tentang tafsir Al-Fatihah itu bagaimana oleh para asatidz yang kompeten di bidangnya, Masya Allah. Ya, di sini juga ada kegiatan itu ya, Insya Allah ya, ada kajian tafsir ya. Maka ketika kita sadari, iya, kenapa Al-Fatihah saya tidak bisa merenungkan itu dengan baik, oh ternyata ada yang terlewat dalam memahaminya, maka pelajari itu dengan segera. Termasuk kaifiyat atau cara sholat itu bagaimana, sudahkah saya sudah benar sholatnya, zikir-zikir yang saya baca apa maknanya, apa pesan di dalamnya, itu selalu kita berusaha untuk bersegera untuk memperbaiki itu supaya menghadirkan kualitas sholat yang bagus. Kalau kualitas sholatnya bagus, itu nanti akan berdampak kepada amal-amal soleh yang lainnya, ya. Segera bersedekah ketika memiliki kesempatan bersedekah, segera berpuasa, saum, ya, apalagi ketika kita masuk bulan-bulan haram, ya. Kemarin kita baru saja melewati bulan Muharram, ya, puasa terbaik, puasa sunnah terbaik setelah Ramadan sepanjang tahun, ya. Cuma itu puasa terbaiknya, Syahrullahil Muharram. Sebagaimana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, afdhalus shiyam ba'da Ramadan Syahrullahil Muharram. Puasa terbaik setelah Ramadan, maksudnya puasa sunnah, yakni puasa Ramadan, puasa Muharram. Wal hajj, kalau bisa haji segera berhaji. Wa birrul walidain, termasuk berbakti kepada orang tua, ini perkara yang wajib untuk tidak menunda-nunda berbuat baik kepada orang tua. Wasilatul arham, menyambung tali silaturahim dengan keluarganya, dengan adiknya, dengan kakaknya, ya. Dan berbagai masalah yang lain hendaknya kita bersegera untuk meraihnya dan tidak menunda-nunda masalah itu, ya, untuk tidak menunda-nundanya sama sekali. Maka kaum muslimin rahimakumullah, jika seorang mengetahui intinya kalau dunia itu sebatas perhiasan, kemudian fana sementara, ya, dan akhirat itu adalah hakikat kehidupan, akhirat itu kehidupan yang abadi. Sebagaimana dalam firman Allah, innama hadhil hayatud dunya mata'un, ya, wa innal akhirata hiya darul qarar. Hidup dunia ini hanya perhiasan sebentar saja, kesenangan sementara. Adapun kehidupan yang hakiki adalah kehidupan akhirat. Dan kalau seorang menyadari bahwasanya dunia ini tempat ujian, semua kesenangan itu ujian dari Allah, semua penderitaan, kesulitan itu juga ujian dari Allah. Sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa taala, wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Kami pasti uji kalian dengan hal yang tidak nyaman buat kalian atau bahkan dengan perkara-perkara yang nyaman buat kalian. Itu semuanya ujian. Jadi kalau seandainya manusia itu menyadari fananya dunia, ya, semuanya itu akan sirna, maka dia akan segera sadar dan bangkit menuju Allah Subhanahu wa taala, bersegera memuliakan Allah, bersegera melakukan hal-hal yang dapat mengundang ridha dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dia tahu bahwasanya cinta Allah itu salah satunya bisa diraih dengan memperbanyak doa, karena Allah itu justru marah kalau hambanya tidak berdoa. Sombongnya hambaku ini tidak mau berdoa kepada aku, ya, seperti itu. Maka hamba-hamba Allah akan bersegera memperbanyak doanya dalam melewati hari-harinya, memperbanyak
diperbanyak dengan doa-doa supaya apa? Untuk mendapatkan cinta dari Allah, supaya terhindar dari murka dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya Allah menyerukan di sini, wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannah. Bersegeralah mendapatkan ampunan. Bagaimana cara mendapatkan ampunan? Banyak hal. Di antaranya ada beristighfar. Astagfirullah wa atubu ilaih. Dan ada juga sayyidul istighfar, istighfar terbaik, ya. Ada doa apapun dalam di salat kita ada Rabbi firli di waktu di antara dua sujud. Betapa banyak kita mengucapkan istighfar dalam sehari. Belum di waktu pagi dan petang, belum lagi ketika kita melewati salah satu Jumat dengan Jumat yang lainnya. Al Jum'atu ila Jum'ah, Ramadan ila Ramadan, mukaffirat lima bainahuma. Melewati Ramadan ke Ramadan berikutnya, merindukan Ramadan berikutnya. Ya, itu adalah kalau sudah bertemu itu dari satu Jumat ke Jumat berikutnya. Wassalawatul khams, salat 5 waktu penggugur dosa. Salat 5 waktu itu penggugur dosa. Bahkan wudu kita, ketika kita sudah berwudu, ya, sudah melakukan wudu dengan sempurna, kemudian diakhiri dengan doa Allahumma asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin. Ya, tidaklah itu membuka pintu-pintu surga, ya. Pintu-pintu surga terbuka dengan itu. Bahkan aliran air yang menetes dari anggota tubuh yang kita kenai air itu, setiap tetesannya itu adalah penggugur dosa. Masya Allah, banyak sekali hal-hal untuk menghapuskan dosa. Haji menghapuskan dosa, umroh menghapuskan dosa. Masya Allah, hampir semua ibadah, ya, itu adalah penggugur dosa. Maka bersegera untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Lantas ketika mendengar ayat ini, wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannah, bersegeralah kalian untuk mendapatkan surga yang luasnya seluas langit-langit dan bumi, yang disiapkan untuk orang-orang yang bertakwa. Terus bagaimana manusia, hamba-hamba Allah tidak bersegera untuk mendapatkan kenikmatan surga yang luasnya surga itu, yakni seluas langit-langit dan bumi, luas sekali. Oleh karenanya Nabi sallallahu alaihi wasallam biasa juga memotivasi para sahabatnya ketika di perang Badar. Ketika di perang Badar dulu, biasa Nabi sallallahu alaihi wasallam saat itu sudah mengirimkan mata-mata, ya, untuk mengintai bagaimana perjalanan Abu Sufyan. Saat itu Abu Sufyan masih dalam keadaan musyrik, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam beserta kaum muslimin itu diusir dari Mekah, harta bendanya diambil oleh orang-orang Mekah, disita di sana. Banyak orang menjadi miskin dari muhajirin itu, banyak yang kehilangan hartanya karena tidak bisa dibawa, diambil orang-orang kafir Quraisy. Maka dari itu tahun 2 Hijriah Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mengirimkan utusan, yakni mata-mata itu, dan mata-mata melaporkan ini Abu Sufyan sedang melakukan perjalanan ke Syam, ya, nanti akan pulang tanggal sekian. Nah, disitulah Nabi sallallahu alaihi wasallam berinisiatif, ini saatnya untuk mengambil harta kita yang dulu dirampas. Jadi sebenarnya perang Badar itu bukan perang merampas begitu saja, tidak, ada asbab, ya, itu, ya, ada sebabnya di situ, ya, yakni karena harta kaum muslimin dirampas. Maka lihat ketika sudah mau mendekati tempat namanya Badar, ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam berdiri di hadapan para sahabat, ya, para kaum muslimin saat itu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Qumu ila jannatin 'arduhas samawati wal ard." Bangkitlah kalian sekarang, ayo kita berjihad di jalan Allah. Kita perangi mereka ini, kita ambil harta kita ini, ya. Qumu, bersegeralah, bangkitlah untuk mendapatkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Kalau kita gagal, berhasil atau gagal, kita ada dapat jaminan ini, masuk surga melalui pintu jihad, ya. Dan jihad itu adalah ibadah terpuncak, wadir watu sanamihi al jihad. Puncak-puncaknya keislaman, pembuktian itu adalah dengan melalui jihad fi sabilillah. Saat itu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, bangkitlah kalian, bersegera kalian untuk mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala yang luasnya seluas langit-langit dan bumi. Ada seorang namanya Umair bin Al-Humam Al-Ansari. Dia mengatakan, "Ya Rasulullah, luasnya surga seperti itu? Seluas langit-langit dan bumi?" Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Iya, betul." Maka Umair saat itu mengatakan, bakhin.
Ya. Maka kata Rasulullah, apa yang membuat mengatakan kata bakhin? Jadi ternyata bakhin atau bah itu artinya adalah sebuah ketakjuban. Masya Allah, seperti itu ya keutamaan surga ya, seperti itu ya luasnya surga, indahnya surga seperti itu. Melalui cara seperti ini kita dapatkan itu ya Rasulullah. Takjub, semangat, antusiasnya itu muncul setelah mendengarkan ucapan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sampai Umar mengatakan bah atau bakhin. Ya. Ketika ditanya Rasulullah, kenapa kau ucapkan bakhin itu? Tidak apa-apa ya Rasulullah, tidak apa-apa. Illa roja'atan an akuna min ahliha. Saya mengatakan itu karena saya takjub dengan itu, membangunkan antusias dari diri saya betul-betul ingin menjadi ahlu surga. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, anta minhu. Kau termasuk ahli surga. Kau nanti akan menempati ahli surga itu. Maka kemudian setelah mendengar itu, betapa senangnya Umar bin Al-Humam Al-Ansari saat itu. Sudah bersiap menghadapi musuh, tapi beliau sempat mengambil kurma di sakunya, kurma mau dimakan, sebagian dimakan. Kemudian ia pun menyadari, la in ana hayitu hatta akula tamarati hadhihi innaha la hayatun tawilah. Kalau saya nuruti makan kurma ini memperlama pertemuan saya dengan Allah nanti. Terlalu lama kalau saya nunggu menghabiskan kurma ini. Maka kurmanya dibuang dan segera menuju barisan menghadapi musuh, dan beliau pun syahid di dalamnya. Mati syahid di dalam perang Badar. Beliau adalah ahlu Badar. Jadi tidak mau berlama-lama, hanya cuma berapa menit sih kita mengunyah kurma itu ya. Dia tidak mau berlama-lama dengan itu. Kurma, kelamaan kalau saya nunggu kurma ini habis, saya makan ini. Akhirnya sisanya dibuang. Dia bersemangat untuk menghadapi musuh, dan alhamdulillah beliau wafat dalam keadaan syahid. Tapi bahasan kita di sini kita lihat bagaimana antusiasmenya, semangat dari sosok Umair bin Al-Humam Al-Ansari, ahlu Badr, ya, yang tidak mau menyanyiakan waktu hanya untuk makan kurma, tidak mau. Hilang waktu saya nanti kalau hanya sekedar makan kurma saja, kelamaan masuk surga untuk itu. Ini bagaimana pengorbanan ya jiwa dan raga yang dilakukan oleh ya Umairah ya seperti itu. Demikian juga Nabi sallallahu alaihi wasallam juga demikian. Nabi sallallahu alaihi wasallam sikapnya untuk tidak menunda-nunda amal saleh, semangatnya beramal saleh. Lihatlah ketika bangun di malam salat hatta yatawara qadamu, sampai kakinya bengkak-bengkak. Ketika ditanya, untuk apa ya Rasulullah kamu melakukan itu? Dosamu sudah diampuni, yang lalu dan yang akan datang. Afala akuna abdan syakura, tidak bolehkah aku menjadi hamba yang bersyukur? Penghambaan seperti ini ya, penghambaan seperti ini adalah bentuk seorang ingin bersegera kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya tidak usah sholat pun sudah punya jaminan, tanpa harus sampai sholat bengkak-bengkak kakinya, sudah ada jaminan masuk surga. Tapi beliau enggak, ini saya ingin bersegera seperti itu. Saya tidak mau menyia-nyiakan kesempatan yang diberikan oleh Allah, waktu, kesehatan, dengan sia-sia untuk tidur, saya tidak. Demikian juga para nabi yang lainnya juga seperti itu, sama. Nabi Musa alaihissalam dalam surat Thaha disebutkan, wa ajiltu ilaika rabbi litardha. Nah, wa ajiltu ilaika rabbi litardha. Ya. Dan aku bersegera kepadamu ya Allah untuk mendapatkan ridhomu. Masya Allah ya, untuk mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi inilah kaum muslimin rahimakumullah, kita bersegera untuk melakukan kebaikan-kebaikan dan tidak perlu ada sikap menunda-nunda, termasuk masalah sholat ya, masalah sholat, untuk tidak menjadi barisan yang terakhir ya, apalagi laki-laki ya. Khairu sufufir rijal awwaluha wa syarruha akhiruha. Posisi terbaik untuk sholat bagi laki-laki itu adalah di saf yang pertama, dan yang terburuk adalah yang di belakang. Tetapi yang terburuk ini bukan sesuatu yang negatif ya, artinya dalam hal ini oh ini tercela ini, enggak seperti itu.
Al-mu'min, seorang mukmin itu pasti baik keadaannya. Pasti baik. Semuanya baik. Ini hanya sebagai sebuah pembanding saja. Maksudnya di sini adalah yang di depan lebih baik daripada yang di belakang. Itu poinnya. Bukan berarti yang di belakang tercela, mendapatkan siksa, ancaman, ya, dihinakan oleh Allah, enggak. Karena mukmin itu pasti baik, pasti baik. Tidak ada keburukan bagi seorang mukmin. Maka mau soft dimanapun semuanya baik, hanya saja tingkatannya berbeda ketika di soft pertama dengan soft di belakangnya, dan yang paling belakang itu lebih utama yang paling depan, ya. Adapun soft yang terbaik bagi wanita adalah di paling belakang, yang paling depan itu yang buruk. Maksudnya apa? Kalau itu tidak ada pembatasnya, itu karena nanti dekat dengan laki-laki, makanya yang paling depan itu yang dikatakan ini yang paling ini yang paling buruk. Tapi kalau sudah ada penyingkapnya seperti ini, ada batasnya, ya, sudah ada batasnya, maka tetap hukum asalnya sama dengan laki-laki. Shaf yang pertama bagi wanita adalah yang di depan, ya, karena tidak terlihat bagi laki-laki di situ, tidak ada fitnah di situ, ya. Jadi tetap wanita juga sama, shafnya yang paling bagus adalah yang terdepan. Nah, berikutnya masuk ke hadis yang pertama yang kita bahas hari ini. Setelah membahas firman Allah 2 tadi, ya. Sekarang masuk kepada hadis yang pertama. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, badiru bil a'mali fitanan ka qita'il lailil muzlim. Bersegeralah kalian untuk beramal saleh fitanan, sebelum datangnya banyak fitnah, atau karena sudah semakin banyak fitnah. Dan fitnah itu kaqita'il lailil muzlim, ibarat seperti potongan-potongan malam yang sangat gelap. Yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafiran. Ya, imbasnya dengan fitnah itu dampaknya adalah ada seorang yang masih beriman di pagi hari, namun sore harinya sudah menjadi kafir. Atau pada sore hari seseorang itu masih beriman tetapi paginya menjadi kafir. Yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya, karena ia menjual agamanya, ya, dengan sedikit harta dunia saja, ya, dengan harta dunia yang sangat sedikit, ya, yang sangat kecil nilainya. Sahih Muslim, ya. Di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajak orang-orang yang beriman untuk bersegera dan memperbanyak amal saleh sebelum datangnya kesibukan-kesibukan lain, sebelum datangnya fitnah-fitnah yang semakin banyak, ya. Fitnah saat ini sangatlah banyak sekali, ya. Dan fitnah itu ada 2 yang paling banyak membuat orang muslim itu tergelincir, yakni fitnah syubhat dan syahwat, ya. Syubhat dan syahwat. Jadi banyak sekali fitnah saat ini, sangatlah kompleks sekarang fitnah itu, ya. Fitnahnya saat ini sangatlah kompleks. Fitnah syubhat, ya. Syubhat dalam pemikiran, syubhat dalam akidah, ya. Banyak sekali syubhat-syubhat di dalam yang membuat orang itu ragu. Kemudian ada orang yang mengedepankan akalnya daripada wahyu Allah Subhanahu wa taala, daripada firman Allah. Sampai mempertanyakan, bahkan seperti orang-orang Khawarij, orang-orang Mu'tazilah, ya, mereka tidak mau percaya dengan istilah apa itu sirat. Sedangkan bagian dari keimanan kita adalah yakni nanti semuanya kaum muslimin, ya, semuanya akan masuk atau melewati sirat, dan itu adalah penentu nanti. Dia nanti tergelincir ke neraka saat itu untuk dibersihkan dulu sebelum masuk surga, atau dia
lolos dengan cepat dan selamat melewati sirat itu. Dan sirat itu digambarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adaqqu min sya'ar. Ia itu lebih tipis daripada seutas rambut, wa ahaddu minas saif, dan lebih tajam daripada pedang. Orang Mu'tazilah, Khawarij tidak mau percaya dengan ini. Masa orang muslim suruh lewat tempat seperti jalan seperti itu, tajam, ya, kemudian licin, ya, kemudian setipis itu. Lah kalau tajam berarti nanti melukai kakinya orang-orang muslim nanti yang lewat. Mereka tidak mau percaya dengan itu, tidak mengimani dengan adanya sirat. Ya kalau mudah tergelincir berarti harus gimana? Masa harus latihan dulu di dunia? Seperti itu. Jadi orang-orang seperti itu menganalogikan dengan keterbatasan akalnya, yakni yang dialami di dunia. Kan kita tidak mungkin saat ini melewati seutas tali yang lebih tipis dari rambut. Subhanallah, rambut setipis ini, sekecil ini, masih lebih kecil dari rambut. Apa ya kuat rambut itu? Sedangkan jaraknya, kata Abu Hurairah menyebutkan tentang sirat, jaraknya itu sab'una kharifan, dari ujung ke ujung itu perjalanannya 70 tahun ya ikhwah. 70 tahun jalan, saking panjangnya sirat. Nah, tapi bahasan kita di sini ada orang tidak beriman dengan masalah ini, tidak beriman dengan adanya sirat yang bentuknya seperti itu, padahal Nabi yang menjelaskan itu. Orang-orang Khawarij, orang-orang Mu'tazilah itu tidak mengimani itu. Bagi orang beriman ya nanti jalannya jalan yang enak menuju surga. Tidak ada jalan yang seperti itu. Subhanallah, ucapan nabinya diingkari. Ucapan nabinya diingkari. Ini adalah orang yang terkena syubhat seperti itu, menggunakan dan mengedepankan akalnya dan merendahkan apa yang datang dari wahyu Allah Subhanahu wa taala. Karena hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah bagian dari wahyu. Ya, bagian dari wahyu. Itu di antara syubhat-syubhat, ya. Betapa banyak saat ini fitnah-fitnah, ya. Ada orang mahasiswa-mahasiswa berkumpul di sebuah forum. Awalnya baik, keluar-keluar sudah pikirannya liberal, ya. Kemudian mudah tidak mudah mengimani dengan firman Allah, diterjemahkan dengan sendiri-sendiri. Bahkan sekarang ini ada gerakan seperti ini ya ikhwah. Di kalangan akademis itu ada ketentuan untuk menulis rujukan tulisan itu minimal mengambil tulisan yang usianya 10 tahun maksimal, ya, maksimal 10 tahun yang lalu. Nah, bagaimana untuk Sahih Bukhari akan ditinggalkan, Sahih Muslim akan ditinggalkan, karya ulama-ulama terdahulu ditinggalkan, ya. Ya, Quran sendiri tahun berapa itu Quran itu, ya. Nah, itu akan ditinggalkan. Sehingga apa akhirnya? Muncul pemikiran-pemikiran yang bebas, memunculkan apa? Pemikiran-pemikiran yang bebas. Di antaranya ada tokoh-tokoh liberal yang menyebutkan, oh tidak apa-apa hubungan sesama jenis itu tidak apa-apa. Kaum Lut itu dilaknat bukan karena berhubungan sesama jenis, bukan, karena caranya yang salah. Loh, caranya yang salah gimana? Oh jelas laki-laki sama laki-laki mau masih dibelani. Iya. Seperti itu. Banyak masalah seperti ini. Ada kemudian memunculkan, ada orang mendewakan saat ini, mengatasnamakan hak asasi manusia daripada syariat Allah Subhanahu wa taala. Saya mau ada sebagian wanita kan seperti itu, menggunakan dalih hak asasi manusia, feminisme dan sebagainya. Saya mau berjilbab mau ndak kan itu terserah saya. Urusanmu apa dengan saya? Apa hakmu melarang aku? Seperti itu munculnya, ya. Melahirkan sikap-sikap yang berani tidak pada tempatnya seperti itu. Bahkan itu berani yang sangat tercela sekali. Itulah syubhat-syubhat yang muncul. Belum lagi masalah syahwat, ya. Dengan atas nama hak asasi manusia, banyak saat ini kasus kaum pelangi, ya kan, itu kan karena itu. Kaum pelangi saat ini karena itu, hak asasi manusia, ya. Semuanya berdasar itu semuanya. Adzan sudah. Oh masya Allah, ya sudah kalau gitu, ya. Baik. Jadi kaum muslimin rahimakumullah, maka di sini fitnah itu sangatlah banyak, ya.
Maka orang tua sangat besar perannya untuk memberikan perhatian kepada anak-anaknya. Sekolah itu tidak harus di Timur Tengah. Iya betul, mau di Eropa, mau dimanapun boleh. Karena memang sumber ilmunya, sumber untuk ilmu umum bisa jadi bukan di Timur Tengah. Ada yang di Jerman, ada yang di Prancis, di mana. Tetapi bekali anak-anak dengan akidah yang benar. Tidak kemudian diloskan begitu saja. Betapa banyak anak di sini baik, di sana minuman khamr ya ikhwah. Alasannya apa? Oh saya dalam kondisi terpaksa musim dingin, akhirnya minum champagne, waliyadzubillah. Kan dalam keadaan terpaksa. Mana terpaksanya? Kopi lo ada, kopi panas ada, teh panas ada, tetapi mencari alasan di waktu musim dingin. Ya, betapa lemahnya seperti itu. Di sini wanita-wanitanya soleh-solehah, di sana merokok. Iya, di Belanda banyak di Belanda perokok itu wanita-wanita. Di Indonesia kelihatan bagus, santun-santun, berjilbab. Di sana pakainya ketat, merokok, minum. Ada sebagian seperti itu. Ya, seperti itu. Maka sebelum ke sana dibekali dengan iman yang benar, ilmu yang benar, yang kuat, selalu dipantau sebagai orang tua. Supaya nanti tetap dia mendapatkan ilmu umumnya di sana tidak apa-apa, tapi jangan lupakan, ya, haknya agamanya. Apalagi alhamdulillah di Eropa saat ini sudah banyak kajian-kajian ya ikhwah. Kajian-kajian sudah banyak, masjid-masjid banyak kajian di dalamnya alhamdulillah, ya. Jadi untuk menimba ilmu itu juga masih ada kesempatan, ya. Tetapi itu tadi banyak syubhat, kemudian syahwat itu harus diberantas, diantisipasi. Untuk masalah syahwat itu hanya dengan iman dan kesabaran, ya. Kalau masalah syubhat dibentengi dengan ilmu syariat. Ya, maka ini kaum muslimin rahimakumullah, kita diminta di sini untuk bersegera melakukan amal kebaikan. Intinya di sini, ketika sudah masih memiliki kemampuan untuk melakukan kebaikan, segera lakukan itu. Wa ma tadri nafsun madza taksibu ghadan wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Ya, kita tidak tahu, ya, apa yang bisa kita lakukan besok. Bisa enggak kita masih menjalankan ibadah sholat wajib 5 waktu besok? Bisa enggak kita masih menyapa orang tua kita besok? Bisa enggak kita masih birrul walidain kepada orang tua besok? Bisa enggak kita besok masih mendidik anak istri kita? Ya. Wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut, dan kita tidak tahu kapan meninggalnya. Kita tidak tahu meninggal kita itu kapan. Maka bersegera untuk melakukan amal yang saleh. Ya. Hadza wallahu a'lam bissawab. Semoga Allah memberikan kita taufiknya, hidayahnya, agar kita memahami ilmu agama ini dengan baik dan kemudian mengantarkan kepada keimanan yang semakin kokoh, dan kemudian melahirkan amalan-amalan ketaatan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bersegera tanpa menunda-nunda itu semuanya. Dan semoga Allah memberikan kita derajat yang tinggi di sini. Semoga Allah memberikan kita surga terbaiknya, yakni surga Firdaus. Dan semoga Allah memberikan kita nanti kenikmatan tertinggi, yaitu melihat wajah Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Kita cukupkan pertemuan kita pada hari ini dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.